la haula wala quwata, nelpon gak nyambung lewat temen. Ya kita senyum-senyum aja, kita masih ada. Ya kalau udah waktunya tiba kan pulang, ya kan? Antum duluan bisa, saya belakangan. Kan tuker bisa, saya belakangan, antum duluan. Ya, itu kan. Kapan aja kan bisa terjadi. Ya. Man rabbuka. Begitu. Tuh, baik. Itu yang kedua. Jadi setelah iman pakai apa? Salat. Ya, kita cuma 15 menit lagi nih, jadi fokus. Setelah itu apa? Ntar dulu. Ya, kan tadi udah. Jadi korelasinya ayat 172, menjalaninya dulu dengan ayat 31. Setelah itu ke 35, cara sholatnya gimana? Apakah semua orang yang sholat itu pasti mendapatkan akses kepada Allah? Apakah semua orang yang sholat itu akan dimudahkan urusannya? Apakah semua orang yang sholat itu akan otomatis jadi orang baik? Belum tentu. Toh ada orang ikut jamaah sholat, takbir pertama mundur, tiba-tiba pulang langsung bawa kotak infak. Gitu. Sekarang orang macam-macam motifnya. Tidak perlulah kita berpikir yang kurang-kurang baik, walaupun ada kenyataan demikian. Artinya apa? Artinya nggak semua orang ketika sholat benar. Nah, cara sholat yang benar itu yang bagaimana yang merubah kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Kan buktinya jelas, bisa dilacak dalam sejarah. Kok bisa preman yang kasar, hobinya bertarung, kan? Kok bisa orang yang suka mabuk, kok bisa orang yang suka membegal, tiba-tiba masuk Islam, sholat, jadi orang paling soleh di zamannya. Baik. Dan saat yang bersamaan sukses dunianya. Gimana tuh sholat bisa membuat begitu? Maka ayat 35 dipakai. Nah itu jalannya tuh. Yang ketiga, dari Bani Adam 7, 3 udah kita pakai tuh. Yang ketiga secara singkatnya ikuti petunjuk Rasul. Nah, ayat 35 kan begitu kan? Ya, tentang Rasul kan? Maka belajar bagaimana Nabi membimbing kita, bukan hanya dalam sholat. Dari semua aspek, kalau betul dilakukan, pasti sukses. Orang dibimbing Nabi aja dulu, ya, fase Mekah 40, di Madinah setelah selesai 12.000 orang. Bisa menaklukkan dunia. Gimana tuh? 40 orang menyebar, sukses. Itu kan? Jadi 12.000 menyebar, sekarang jadi hampir 2 miliar. Tapi dulu sekian orang itu kualitasnya bagus semua. Karena kenapa? Nabi diikutin. Dan semua petunjuk yang lewat Nabi itu enggak 1-2, komplit dari bangun tidur sampai tidur lagi. Coba lihat, bangun tidur kan kita punya petunjuk kan? Dari caranya sampai doanya. Doa itu bukan sekedar bacaan formal. Sering saya sampaikan, bukan sekedar bacaan formal yang merubah kegiatan jadi ibadah, bukan. Tapi sekaligus isinya panduan kita menjalani aktivitas itu. Bangun tidur doanya apa? Nah, saat bangun itu coba isi kaji doanya itu. Itu panduan kita menjalani kehidupan saat bangun. Berpakaian ada doanya. Apa doa berpakaian? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Apa lagi? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin. Itu kalau lagi ngaca, Joni. Mar apa mar? Contoh. Contoh. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khairu ma huwala wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwala. Ya Allah, aku memohon segala kebaikan dari pakaian yang aku kenakan ini, kebaikan darimu. Dan mohon berikan kekuatan dengan pakaian ini bisa berbuat baik. Makanya kalau ada yang pakai doa itu, nggak akan mungkin pakai pakaian yang ngumbar aurat. Akan mungkin pakaian yang aneh-aneh. Kan pengen jadi baik, terlihatnya baik, ya nggak harus misalnya memakai dengan budaya-budaya tertentu misalnya kan. Ya kalau nyaman silahkan pakai jas, silahkan pakai baju-baju, pakai batik, pakai jubah, apapun yang baik. Tapi kalau kita doanya benar, minta sama Allah, maka apa yang dipakai itu akan mengarahkan kita pada kebaikan dan memantaskan kita dalam berkegiatan. Kan nggak mungkin ke sawah pakai jas kan, pakai dasi, ya kan? Nggak mungkin juga misalnya ke kantor pakai kaos oblong, ya kan? Dan macam-macam. Pantas jadi baik. Jadi ketika dikenakan itu orang pun melihat jadi baik, ya. Bukan kemudian memberikan penilaian yang tidak baik. Itu cara berpakaian itu diatur doanya. Ya, wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwala.
Aku berlindung kepadamu ya Allah ketika mengenakan pakaian ini bisa berbuat buruk. Kan ada orang yang biar nggak terlalu kelihatan lah cara kita, nanti besok pakai pakaian begini ya. Nah, itu kan? Coba lihat orang korupsi aja pakai pakaiannya bagus-bagus kan, tapi pakaian bagusnya dipakai korupsi, itu kan? Orang mau mencuri sekarang itu berdandan, gitu. Makin bagus dandannya makin kelihatan dia pencuri, gitu kan? Artinya apa? Pakaian itu dikenakan untuk berbuat jahat. Jelas? Ya, ada kan sekarang yang pakai dukun pakai pakaian kiai, ntar kayak pakai helm dia pakai helm juga gitu ya. Kata almarhum Kiai Haji Junun MZ kan begitu kan? Ya, ini pakai jubah, sana pakai jubah panjang kayak Batman, gitu kan? Macam-macam digunakan. Bukan cuman pakaian, termasuk perangkat. Ya. Perangkat tuh kalau digunakan dengan baik, itu akan jadi apa? Ya, jadi wasilah. Wasilah di hari kiamat, memberikan nilai-nilai kebaikan yang positif. Jelas ya? Baik. Jadi itu gambarannya. Jadi kalau sudah ada, ikuti petunjuk Rasul. Dari bacaan-bacaan itu sebetulnya petunjuk berkegiatan. Mau belajar ada doanya. Mau makan aja ada doanya kan? Ada doanya. Dan itu indah, lengkap sekali isinya itu. Indah, lengkap. Sampai mau tidur lagi ada doanya. Saya tanya nih, doa bangun tidur dengan doa mau tidur sama enggak? Beda. Artinya petunjuknya beda. Siapa yang bisa ngajarin itu? Nabi kan gak pernah sekolah. Gak pernah sekolah. Ini pembuktian bahwa Islam itu benar. Nah dulu orang itu selalu mengatakan begini, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata', kami dengar kami taat. Sekarang itu berubah sebagian orang, sami'na wa nanyaina. Kami dengar, tapi kami banyak tanya. Gitu, udah jelas banyak ditanya, didebat lagi. Gitu kan? Jadi persoalan gitu. Paham ya? Nah, jadi pelajari lagi itu. Nah, 3 tuh udah dikasih itu. Satu apa? Iman. Yang dimaksud iman bangun konektivitas dengan Allah. Pilarnya ada berapa? 6. Pelajari yang 6 itu. Itu ilmunya. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu untuk pilar pertama mesti ada ilmu terus sampai 6. Yang kedua, buktikan iman lewat apa? Lewat amal soleh. Yang pertama bentuknya sholat. Yang ketiga, kerjakan semua amal soleh berdasarkan petunjuk Rasul. Urut itu. Itu roadmap kita itu. Ya, roadmap kita. Teruskan. Yang keempat, apa dikira kalau kita sedang beramal, membangun hubungan dengan Allah, menaati Rasul, akan tenang begitu saja? Hah? Tidak. Mesti kenal